Ida Piever, dalam catatan perjalanannya di Borneo, yakni pada bulan Januari tahun 1852, dia mengirimkan ombak yang menyapu kami, sehingga separuh perahu kami terisi air. Setelah berjuang beberapa jam, akhirnya mereka mendapatkan aliran sungai yang tenang. Ida merupakan seorang pelancong asal Austria. Bersama dengan salah seorang pemandu asal Melayu yang meninggalkan Kuching, dan menuju kawasan Iban. Dengan berperahu menyusuri sungai Batang Lupar, Sarawak. Tujuan pertama mereka adalah berkunjung ke sebuah benteng di Sikrang, yang lokasinya 9 jam dari tempat mereka berada saat itu. Komandan Alan Lee menyambut kedatangan mereka. Dalam catatannya, Ida berkisah, benteng itu terbuat dari kayu dan berdinding pagar dari tanah. Dan dia juga menceritakan, ada setidaknya sekitar 30 orang pribumi yang menjadi serdadu. Kedatangan Ida menjadi tontonan warga pedalaman Borneo. Hal ini wajar saja, tampaknya dia merupakan sosok aneh bagi mereka. Dia adalah perempuan kulit putih pertama yang mereka lihat. Dan pada kenyataannya memang demikian, Ida Piever memang perempuan Eropa pertama yang menjelajahi pedalaman hutan Borneo, sekitar 3 dekade, sebelum penjelajah asal Norwegia datang, yang bernama Carl Bock. Hari berikutnya, Ida mengunjungi perkampungan Dayak bersama Komandan Lee. Saya menjumpai pondokan besar, panjangnya sekitar 60 meter. Dan ada sejumlah barang tersebar melimpah di dalamnya, ungkapnya. Saya berminat membelinya apabila ada di antara mereka yang menjualnya. Ida menyaksikan banyak ragam barang seperti kain katun, bahan-bahan dari kulit pohon, anyaman tikar, anyaman keranjang, hingga parang dan peralatan logam lainnya. Ida juga berkisah tentang orang-orang Dayak pada masa itu, yang barangkali menurutnya tak jauh berbeda dengan budaya mereka di tempat asalnya. Leher dan dada para lelaki suku Dayak berhiaskan manik-manik kaca, kerang, dan gigi beruang madu. Pergelangan lengan dan kaki berhiaskan gelang kuningan. Kuping mereka ditindik, dan kadang berhias selusin lebih gelang. Beberapa dari mereka mengenakan gelang yang bertatakan kerang putih yang bernilai lebih, ungkapnya. Namun, perhiasan paling mewah adalah kalung dan gelang tangan dari gigi manusia. Namun, para perempuannya tampak lebih sederhana dalam perhiasan. Mereka tak beranting, tak bergigi beruang, dan sangat sedikit manik-manik. Mereka mengenakan semacam korset seukuran sejengkal tangan yang berhias ornamen kuningan dan cincin kelam. Saya mencoba mengangkat satu perhiasan itu, dan saya tak menduga bahwa beratnya sekitar 4 kilogram. Di hari yang sama, Ida juga berkunjung ke tetangga desa Dayak tadi. Tidak banyak perbedaan soal tata busana mereka. Kecuali, saya punya kesenangan baru di sini, ujarnya. Melihat sepasang trofi kemenangan perang nan ganteng dari 2 kepala manusia yang baru saja ditebas. Kedua kenang-kenangan atas kemenangan perang itu baru diperoleh beberapa hari sebelumnya. Dan mulai menampakkan pemandangan yang mengerikan. Kepala itu nantinya diasap hingga dagingnya setengah matang. Bibir dan telinga melayu. Kepala-kepala itu tetap dengan rambutnya, dan salah satu kepala itu bahkan terlihat matanya membelalak. Tambahnya sambil mengernyitkan kulit dahinya. Mengekspresikan betapa pemandangan yang ia saksikan itu begitu menyeramkan. Mereka mengeluarkan trofi kepala itu dari keranjang. Kemudian menggantungnya untuk memamerkan dengan rasa puas dan bangga kepada pengunjung yang ingin tahu lebih dalam tentang budaya mereka. Ini disebut sebagai tradisi mengayau, yaitu tradisi berburu kepala musuh perang, untuk dijadikan trofi kemenangan atas perang untuk dijadikan kenang-kenangan. Dan tampaknya, tradisi serupa telah menjadi adat budaya dari sebagian suku-suku pedalaman di Hindia. Next. Setelah menyaksikan semua adegan liar itu, Ida pun termenung dan bertanya. Apakah berarti orang Eropa seperti dirinya jauh lebih beradab dari mereka? Bukankah dalam setiap lembaran sejarah Eropa diwarnai dengan perbuatan mengerikan, pengkhianatan dan pembunuhan, bahkan dokumen itu sengaja disembunyikan dari sejarah kelam. Sedangkan suku Dayak, justru mereka mengabadikan sejarah ini, agar dunia tahu betapa pentingnya solidaritas, rasa saling menghormati, dan saling menjaga etika sosial. Hal ini sangat nampak cerminannya pada sikap mereka.
Tapi soal harga diri, tidak bisa ditindas, dijajah dan diperlakukan sewenang-wenang. Jika hal-hal di atas tidak diperhatikan, maka tradisi mengayaulah digelarnya. Sebuah pedang khusus dan dengan acara ritual adat yang disakralkan. Mereka sanggup memburu dan membunuh musuh perang, bahkan tanpa harus menyentuh sekalipun. Demikian kecamuk pertanyaan dalam benaknya, tertegun. Sambil matanya berkaca-kaca, merasakan kecamuk dalam perasaan terdalamnya. Lalu apa yang akan kita katakan tentang perang religius antara Jerman dan Prancis, penaklukan Amerika, pertumpahan darah di Timur Tengah, hingga Inkuisisi Spanyol? Dan bagi Ida, melancong dan menjelajah dunia tidak sekadar berpindah tempat, tetapi juga menuntunnya untuk memperkaya pemikiran terbuka tentang ragam peradaban dan kerendahan hati. Dari hasil pengalamannya yang didapatkan, saya tidak berpikir bahwa orang Eropa dapat berkata banyak tentang kebiadaban ini. Papar Ida sambil memperhatikan trofi itu dengan seksama. Tapi justru menurutnya, bangsa Eropa juga membunuh musuh dan bahkan menyiksa musuh mereka. Dan itu dilakukan dengan berbagai alat dan cara penyiksaan yang sangat keji loh, dan itu faktanya. Sementara orang-orang suku Dayak membunuh musuh tanpa menyiksa. Dan meskipun demikian, perang selalu dihindari. Selagi jalur negosiasi bisa dilakukan, mereka cinta damai dan menjunjung tinggi kemanusiaan, paparnya. Mereka ramah, berperilaku baik pada pendatang. Dan apa yang telah mereka lakukan itu di dalam peperangan, kita masih dapat memaafkannya yang tidak mendapat pencerahan agama dan budaya intelektual. Atau justru kita yang belum seberapa mengenal mereka. Tambahnya dalam sebuah catatan penting, menggarisbawahi keseluruhan pengalamannya itu.